Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Oke, di video kali ini saya akan buat roti canai atau roti Mariam ya. Yuk disimak aja videonya sampai selesai. Rotinya enak banget dan ini tuh berlayer-layer. Rotinya tuh lembut ya dan garing di luarnya gitu ya. Oke, disimak aja videonya sampai selesai. Pertama-tama takar air sebanyak 180 ml atau sampai 200 ml, tambahkan 1 saset susu kental manis. Kemudian ini diaduk rata. Lalu timbang tepung terigu protein tinggi sebanyak 300 gram, tambahkan sejumput garam atau kira-kira 3 gram ya. Lalu masukkan cairannya, ini larutan SKM ya sama air sebanyak 180 ml ini saya pakai ya. Tapi kalau mau lebih lunak lagi pakai airnya itu 200 ml ya. Nah oke, ini selanjutnya akan saya uleni menggunakan tangan dan pastinya tangannya sudah dicuci bersih ya. Ini diuleni aja seperti menguleni roti atau donat ya. Ini tidak perlu yang kalis elastis, cukup sampai tercampur rata aja seperti ini. Nah selanjutnya ini akan saya diamkan. Istirahatkan kurang lebih 30 menit sampai 1 jam ya, supaya adonannya itu lebih lunak atau lebih lentur ya. Oke, ini kita tutup menggunakan plastik ataupun kain. Nah setelah 30 menit ini saya istirahatkannya tuh hanya 30 menit aja ya. Nah walaupun 30 menit ini tuh adonannya sudah lebih lunak dan lebih lentur ya. Ini bagusnya tuh 1 jam ya, karena ini anak saya tuh buru-buru ya, pengen cepet-cepet makan cemilan, jadi saya tidak lama-lama untuk mengistirahatkan adonannya. Oke, selanjutnya ini dibagi aja. Ini saya akan bagi menjadi 5 bagian. Untuk besar kecilnya disesuaikan aja. Selanjutnya ini dibulat padatkan sama seperti kita rounding donat atau rounding roti ya. Tapi ini cukup sampai bulat aja, tidak perlu yang bulat mulus gitu ya, kencang, karena ini nanti akan kita pipihkan lagi ya. Oke, selanjutnya ini akan saya istirahatkan lagi. Tapi ini sebelumnya saya akan lumuri menggunakan butter. Bisa juga direndam menggunakan minyak ya teman-teman. Ini saya pakai butter supaya rasanya tuh lebih enak. Bisa juga pakai margarin ya. Ini saya pakai butter Hellmann's. Oke, ini saya akan diamkan. Ini saya diamkan selama 1 jam. Ini lebih bagus lagi diamkan selama kurang lebih minimal 5 jam ya, atau semalaman itu lebih bagus lagi ya. Jadi adonannya tuh lebih lunak, lebih lentur. Oke, di sini akan saya pipihkan. Cukup ditekan-tekan aja menggunakan tangan seperti ini dan dilebarkan. Ini lebarkan sampai adonannya ini tipis gitu ya teman-teman. Nah ini bisa ditarik-tarik aja seperti ini, dan ini tidak robek ya teman-teman karena ini sudah elastis. Apalagi kalau didiamkannya itu selama kurang lebih 5 jam atau 1 malam ya, itu adonannya tuh akan lebih lentur dan lebih lunak. Oke, ini saya buat melebar seperti ini. Selanjutnya ini saya akan olesi lagi menggunakan butter. Bisa juga diolesi menggunakan minyak ya, atau butter atau margarin bisa ya. Mau dicairkan juga boleh, tidak juga tidak apa-apa ya. Ini tidak saya cairkan ya untuk butternya. Nah kemudian ini dilipat, nah seperti ini ya. Mohon maaf banget kalau ini agak gelap karena ini pengambilan kameranya ya salah posisi, jadi terlihat gelap. Oke, ini diolesi lagi ya menggunakan butter. Nah kemudian ini dilipat lagi seperti ini. Jadi ini nanti hasilnya itu berlayer-layer gitu ya teman-teman. Ini kayak seperti ini ya, apa, roti canai Malaysia ya. Jadi bentuknya tuh cara pembuatannya seperti ini ya. Nah oke, ini diolesi lagi. Kemudian selanjutnya ini akan kita gulung. Nah ini digulung aja seperti ini. Oke. Nah bagian ujungnya ini kita lipat aja ke bagian bawah atau bisa juga ke bagian atas ya. Nah seperti ini. Oke, ini kita sisihkan. Nah selanjutnya ini harusnya diistirahatkan lagi ya, minimal setengah jam atau 1 jam. Tapi ini tidak saya istirahatkan lagi, ini saya langsung saya pipihkan kembali. Nah ini posisi kameranya saya pindah jadi sedikit terang ya.
Kalau tadi itu agak gelap. Oke, ini kita bantu lebarkan menggunakan rolling pin seperti ini. Nah, ini lebarkan aja seperti ini. Oke, selanjutnya kita panaskan teflon. Olesi teflonnya menggunakan margarin atau butter, atau bisa juga menggunakan minyak. Nah, ini setengah digoreng ya. Oke, ini dibolak-balik aja sampai permukaannya itu kecoklatan gitu ya, sampai matang. Jadi ini boleh ditambahkan lagi minyak atau margarin. Jadi setengah digoreng ya, dengan minyak sedikit gitu ya. Jadi supaya permukaan si rotinya ini kering, crispy ya luarnya, tapi dalamnya itu lembut ya. Oke, ini sudah selesai. Ini saya dapat 5 biji. Nah, untuk selanjutnya kita akan eksekusi. Dan oke, ini hasilnya ya teman-teman. Ini anak saya minta cepet-cepet ya teman-teman, dia nggak sabar pengen nyemil ya. Oke, ini masih panas banget tuh ya teman-teman. Ini harusnya diremek dulu ya teman-teman. Kalau roti canai itu biasanya diremekin dulu gitu ya. Nah, seperti ini. Ini masih panas banget, ini baru diangkat dari teflon dan ini memang benar-benar masih panas teman-teman. Tuh tangan saya tuh sampai kekelopokan. Apa sih kekelopokan ya, kalau bahasa Sunda tuh ya kepanasan tuh kayak gitu. Kekelopokan namanya. Nah, ini kita akan sobek. Aduh, masih panas ya. Sabar-sabar. Oke tuh. Ini terpaksa ya harus dieksekusi, masih panas-panas karena anak saya minta cepet-cepet, udah nggak sabar minta makan cemilan roti canai. Ini tuh rotinya berlayer banget ya teman-teman, cuma ini masih panas jadi saya agak sulit gitu untuk pegang rotinya ya. Tuh berlayer, bisa dilihat ya, ini layer-layernya tuh tipis banget dan ini tuh lembut banget. Ini jujur ya, kalau dimakan itu kalau baru matang masih hangat-hangat, jadi luarnya tuh crispy, dalamnya lembut dan rasanya itu gurih, enak pokoknya. Ini teman-teman wajib dicoba. Ini cara makannya bisa dimakan sama kari ayam, kari daging atau sayuran yang lainnya ya. Bisa ya teman-teman yang bersantan-santan, berkuah-kuah, atau bisa juga dimakan pakai rendang ya, atau bisa juga dimakan pakai madu, gula halus gitu ya, bisa teman-teman. Bisa dicocol juga pakai coklat gitu, itu bisa banget ya. Nah, ini rotinya tuh lembut banget dan ini berlayer-layer. Oke, semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu bulan suci Ramadan. Ini cocok banget buat menu buka puasa ya. Jadi ini sangat cocok banget dimakan dengan gulai, dengan kari, apapun sayurnya ya. Dan ini tuh bisa di stok frozen ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.